Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa setia RRI dimanapun Anda berada, senang rasanya dan bahagia bisa kita rasakan kembali untuk edisi malam hari ini. Tentunya kita berjumpa di program Ngobras ya. Seperti biasa, obrolan komunitas yang selalu menghadirkan beberapa ide-ide kreatif ya dari beberapa komunitas yang terkait juga menyampaikan sains dan juga edukasi, dan memberikan wawasan yang lebih baik segala lansia pendengar. Dan untuk malam hari ini pendengar, mudah-mudahan Anda masih senantiasa diberikan pencerahan oleh frekuensi kami, di mana yang selalu kami pancarluaskan bersama FM kami dan juga AM kami di FM di 101,3 MHz dan 1090 kHz, dan juga live streaming kami. Adapun yang mengikuti live YouTube kami di RRI Sumeneb.net ya, untuk malam hari ini yang selalu hadir di pukul 20:15 pendengar setiap malam ya, acara Ngobras. Dan kesempatan malam hari ini saya tidak sendiri ya, maksudnya saya Ferdian yang akan menemani Anda kurang lebih 40 menit ke depan bersama juga narasumber yang sudah hadir di studio kami. Nantinya kita akan membahas tentang Sri Kandi Keris. Di mana kita ketahui Sri Kandi Keris ini pendengar dan pemirsa ya, ini adalah sebuah organisasi pengukuhan yang juga bertujuan melindungi perempuan dan anak, di mana juga disertai dengan mendukung kesetaraan gender di Sumeneb pendengar. Nah, lebih luas lagi kita akan kupas tuntas ya untuk obrolan komunitas malam hari ini. Yang sudah hadir di studio kami ada Ibu Raudatul SHI MPDI yang sudah bersedia memberikan edukasinya malam hari ini. Jadi jangan lewatkan, pastikan selalu bersama channel kami. Oke? Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ya selamat malam Mas Ferdian. Oke, kabarnya sehat Bu Rauda? Alhamdulillah sehat. Senang ya. Kita bisa jumpa lagi. Kalau kemarin-kemarinnya kita jumpa di program lain, kita bisa ngobrol di komunitas malam hari ini ya. Iya betul. Oke, dipastikan topik malam hari ini adalah mengenal lebih dekat Sri Kandi Keris. Wah, Sri Kandi ini cantik tapi pegang keris ya kayaknya. Tapi bukan seperti itu ya definisinya mungkin ya Bu ya. Iya. Oke, seperti apa nih? Boleh kita sapa pendengar dan pemirsa dulu, Bu Rada? Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, perkenalkan nama saya Raudatun tapi biasa dipanggil Odak seperti itu ya. Dan saat ini saya mengemban amanah sebagai Ketua Sri Kandi Keris Kabupaten Sumeneb. Jadi kenapa ada Sri Kandi dan kenapa keris seperti itu? Ya tentunya Sri Kandi itu kan sebuah nama untuk perempuan tangguh yang memang dia luar biasa tangguh dan hebat untuk berjuang, sehingga kami mengambil nama Sri Kandi seperti itu. Sri Kandi ya. Dan kenapa keris? Karena kami ada di Sumeneb, sedangkan Sumeneb ini kan ikonnya adalah keris. Kota keris ya. Kota keris, ya. Tapi bukan keris seperti yang di Aing Tong Tong itu. Betul. Tapi keris ini ada kepanjangannya. Kepanjangannya. Ya. Apa nih Bu? Ya, K itu adalah keadilan, karena Sri Kandi Keris ini akan menjunjung tinggi mewujudkan keadilan khususnya bagi perempuan dan anak. Oke. Kemudian yang E ini adalah empati.
Jadi bagaimana kita membangun empati terhadap perempuan dan anak yang memang perempuan menjadi korban KDRT, kemudian anak yang menjadi korban dalam hal kekerasan seksual ataupun pernikahan anak seperti itu. Jadi kita membangun empati. Kemudian R-nya ini adalah responsif. Jadi sebagai Sri Kandi kita harus benar-benar responsif, bukan reaktif gitu ya, dan bukan agresif ketika ada tetangganya atau saudaranya yang menjadi korban KDRT malah menjadi topik gosip aja, tapi tidak merespon apa yang harus dilakukan dan bagaimana apakah dia butuh pendampingan dan semacamnya. Kemudian I-nya adalah inklusif. Jadi inklusif artinya kami Sri Kandi Keris ini bukan hanya orang-orang NU atau apa, tapi kami di sini juga ada orang NU, ada orang Muhammadiyah seperti itu. Jadi berkumpul dalam satu wadah ini Sri Kandi Keris seperti itu. Dan juga perempuan dan anak ya semua dari semua kalangan. Dan S-nya itu tentunya sejahtera. Sejahtera pasti. Ya. Jadi setelah kami dampingi, setelah kami lakukan pemetaan terhadap masalah perempuan dan anak, kemudian kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perempuan sehingga dia benar-benar menjadi perempuan yang mandiri. Jadi seperti itu. Betul. Jadi tidak ada lagi kata-kata perempuan itu lemah ya dalam artian ya. Yeah. Apalagi kita hidup sosial di lingkup yang berbeda-beda mungkin ya adat istiadatnya. Bukan hanya sekedar mendengar saja atau kepo saja ketika ada permasalahan satu sama lainnya, tapi merespon ya, bukan reaktif yang seperti kita katakan hanya sekedar kumpul-kumpul saja untuk menjadi pergunjingan gitu ya. Iya betul Mas. Oke, saya tertarik tadi ada sebuah kalimat keadilan gitu. Keadilan yang seperti apa yang diinginkan oleh para komunitas Sri Kandi ini dan yang bisa diterapkan oleh Sri Kandi ini, Bu Rauda? Ya, jadi keadilan yang dimaksudkan dalam Sri Kandi Keris ini adalah keadilan hakiki perempuan seperti itu. Artinya ya kita Sri Kandi Keris ini paling tidak mampu mengawal apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan. Salah satu contoh Bu, barangkali Bu, yang salah satu contohnya ya terkait masalah keadilan perempuan ketika mendapatkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Ya, umpamanya dia seharusnya memang masih bisa melanjutkan pendidikan, tapi kemudian oleh keluarganya ada pencegalan dan semacamnya, sehingga keadilan di situ yang harus kita dampingi sehingga dia benar-benar mendapatkan keadilan. Kemudian contoh yang kedua terkait masalah keadilan hukum juga bagi perempuan. Lah terkadang perempuan ini sudah korban tapi dia malah disalahkan gitu. Ya, jadi istilahnya apa itu ya? Jadi korban yang disalahkan padahal dia harus dilindungi, mendapatkan keadilan. Ya contohnya sudah jadi korban, jadi tersangka gitu ya. Betul. Jadi itu makanya kita paling enggak harus bisa mendampingi agar keadilan hukum itu dan juga tentunya targetnya adalah kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam segala sektor seperti itu. Siap. Itu dari sisi keadilan mungkin yang diinginkan oleh para perempuan. Lalu tanggapan atau juga respon dari Sri Kandi untuk menangani dengan hal-hal yang sudah ditemukan demikian. Ini seperti apa nih responsifnya nih dari Sri Kandi nih? Ya, Sri Kandi ini karena baru lahir ya Mas. Jadi baru lahir pada bulan Ramadan di tahun 2025 pada waktu itu bulan Maret dan alhamdulillah jadi kami itu memang ngambil fokus di terkait masalah perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak seperti ya. Itu. Jadi kata kuncinya adalah pelindungan dan pemberdayaan. Siapa sasaran kita adalah perempuan dan anak seperti itu. Jadi lembaga kami ini adalah lembaga yang baru. Tentunya kami ada beberapa program kerja untuk merespon beberapa permasalahan terkait masalah perempuan dan anak. Salah satunya adalah Satgas Sri Kandi. Jadi Satgas Sri Kandi karena kami kepengurusan Sri Kandi ini di tingkat kabupaten ada kurang lebih 30 sampai 40 orang dan itu alhamdulillah antara kecamatan di daratan dan kepulauan tercover di kepengurusan kabupaten. Terkait masalah keanggotaan hampir sama juga di daratan dan kepulauan. Jadi teman-teman yang ada di desa, Satgas Desa itu adalah anggota Sri Kandi Keris Kabupaten Sumeneb seperti itu. Siapa? Ada beberapa hal nih yang sudah ditampung oleh Satgas setiap titik yang diterapkan oleh Sri Kandi ini Bu.
Ya, untuk saat ini kami masih dalam tahap penguatan ya. Oke. Penguatan Satgas Sri Kandi. Jadi paling tidak seperti apa nih kalau menjadi pendamping korban kekerasan di bawah. Oh, berarti terjun langsung ke titik perkara begitu ya Bu ya? Ya, Satgasnya? jadi umpamanya mohon maaf di desa A ada kasus apa. Jadi si Satgas ini langsung bisa melaporkan ke kami di kabupaten. Jadi apa yang dibutuhkan, karena terkadang orang di desa itu kan bukan tidak paham ya, sebenarnya kadang takut gitu ya mau maju, ini apakah bisa dilaporkan atau tidak, jadi masih maju mundur. Tapi ya Satgas Sri Kandi ini harus berdiri tegak bersama para korban-korban KDRT ataupun korban kekerasan lainnya yang ada di desa seperti itu. Pendampingan dari segi hukum nih untuk Satgas nih dalam penanganan hal ini dari pihak mana saja? Ya, kalau sampai detik ini kami berkolaborasi dengan Disos P3A seperti itu. Tentunya juga dengan PPA Polres. Jadi ya kami ya mendampinginya dari ya desa ke kabupaten seperti itu saja. Ketika memang sudah ranah hukum, maka kita kembalikan kepada PPA Polres. Tentunya ya tetap kita kawal agar kasus ini bisa dituntaskan seperti itu. Respon dari setiap perempuan nih lahirnya Sri Kandi Keris ini seperti apa nih? Besar manfaatnya atau bagaimana, biasa saja atau memang responsifnya ini memang dibutuhkan sekali oleh para perempuan, Bu? Ya, responnya sangat luar biasa seperti itu. Karena kan baru jalan di bulan Ramadan. Ramadan Baru gitu jalan ya? di bulan Ramadan, tapi ketika kami ngupdate beberapa kegiatan seperti kemarin ketika pengukuhan, kami langsung mengundang narasumber tunggal dari Komnas Perempuan. Jadi yang hadir adalah komisionernya Ibu Devi terkait masalah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dimulai sejak dini seperti itu. Jadi alhamdulillah pasca kegiatan di situ ternyata ada salah satu peserta yang kemudian langsung langsung curhat, langsung cerita bahwa dia sebenarnya korban KDRT seperti itu. Gitu ya. Ada ruang leluasa begitu untuk pengaduan seperti itu ya Bu ya? Ya, jadi lebih leluasa karena kan apa ya, kalau dengan perempuan sama perempuan kemudian kita sama saling mengenali dan satu wadah itu kan lebih leluasa. Jadi itu langsung ada yang curhat minta didampingi karena dia termasuk korban KDRT terkait masalah penelantaran ekonomi seperti itu. Kerahasiaan identitas masih tetap terjaga aman ya Bu ya? Ya, masih dijaga lah seharusnya. Kalau nggak seperti itu nanti kita kayak ngegosip juga itu. Betul, betul. Lalu perjalanan-perjalanan itu sampai ke titik mana nih Bu untuk menuntaskan para keluhan yang sudah disampaikan oleh para korban ataupun juga para orang yang bersangkutan mungkin. Ini sejauh mana nih responnya dan juga menanggapi atau juga menuntaskan sampai tuntas begitu? Ya, untuk sementara ya kita masih mengawal seperti itu karena ini penelantaran ekonomi dan juga ternyata setelah ditelusuri si ibu ini nikah siri lah itu. Jadi nikah siri. Jadi kebanyakan lantarnya di faktor ekonomi ya? Ya, jadi nikah siri sehingga juga mau menuntut terkait ketika perceraian kayak harta gono gininya kan nggak bisa ya. Karena sudah nikah siri nggak ada pencatatan pernikahan, otomatis dampaknya juga si istri kan nggak bisa nuntut apa-apa seperti itu. Jadi ya kita sebatas mengarahkan ya kalau masalah permintaan pemenuhan ekonomi selama berapa tahun anaknya tidak dinafkahin, ya kita juga masih belum bisa. Kenapa? Karena dia nikah siri, dokumen keluarganya tidak lengkap masih seperti itu. Ya. Betul. Tapi sejauh ini Sri Kandi Keris ini masih bisa berperan, bisa mengatasi masalah sekalipun dokumennya ini masih belum fix gitu ya Bu ya. Secara kekeluargaan mungkin ya? Ya, jadi secara keluargaan karena juga waktu yang pengukuhan itu Kepala Pengadilan Agama Pak Jatim itu juga hadir. Jadi beliau itu sangat welcome ketika ada permasalahan perempuan untuk masalah perceraian yang kemudian memang perempuan adalah korban KDRT, beliau sangat welcome seperti itu. Lalu ini kan komunitas ini bergerak mengatasi masalah-masalah yang agak dalam tanda kutip agak ekstrim gitu ya Bu ya. Lalu pihak yang sebelah ini seperti apa nih responnya terhadap Sri Kandi apabila permasalahan ini jatuh pada ranah Sri Kandi Keris nih Bu? Responnya seperti laki-lakinya atau suaminya. Ini seperti apa sekeluarganya nih responnya? Iya, tentunya ya antara ini positif tantangan ya tantangan yang luar biasa gitu Mas. Soalnya kemarin juga itu saya sama keluarga
jangan terlalu ditampakkan bahwa sampean mengawal ini, karena suaminya ternyata inilah orang-orang blater atau apa gitu kan, juga bahaya gitu kan. Betul. Saya. Jadi ya seperti itu, artinya memang tantangannya luar biasa keamanan kita ya para Sri Kandi ketika memang pelaku itu adalah orang-orang yang punya power seperti itu, makanya itu ya itu tantangan bagi kami seperti itu. Oke, siap deh. Ada treatment khusus mungkin yang diberikan Bu terhadap si korban ini agar tidak sampai ya wallahu alam jatuh cerai gitu, sehingga bisa berdamai kembali atau hanya memberikan tips ringan-ringan saja tapi ujung-ujungnya malah tetap sih ngotot keluarga ini harus pisah gitu. Enggak sampai itu ya? Iya, treatment itu kadang ya kita lakukan namanya dengan mencari apa sih akar masalahnya seperti itu. Ya. Jadi kadang kan kita hanya masalah yang terlihat, sebenarnya itu bukan akar masalah gitu. Betul. Ternyata ada akar masalah, makanya ketika ini adalah kekerasan fisik, akar masalahnya itu ternyata adalah budaya patriarki. Artinya kan ya suami itu nomor satu gitu kan. Ya terserah saya mau ngapain ke kamu dan semacamnya. Yang tentunya kita secara perlahan seperti itu. Jadi memberikan edukasi, ya treatment, kalau istilahnya memang masih bisa dilanjutkan hubungan suami istri itu, monggo dilanjutkan. Tapi artinya kalau memang itu dampak mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya, monggo nggak apa-apa, bisa kami dampingi ke perceraian di pengadilan agama. Jadi seperti itu. Oke, itu kalau di ranah rumah tangga ya, Ya. suami dan istri. Oke, ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan Bu, tapi ibunya sabar dulu, jangan kemana-mana ya. Oh iya, siap. Ada jeda pariwara yang satu ini akan kembali. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb masih di program Ngobras ya, bersama saya Dian dan juga narasumber kami Ibu Odak ya. Dengan topik yang sama kita akan lanjut kembali obrolan kita malam hari ini pendengar. Tadi sudah panjang lebar luas sekali pemahaman tentang peran dari Sri Kandi Kris untuk malam hari ini bersama Bu Odak. Nah, sampai-sampai kita juga mengenal apa yang menjadi peranan penting utama dari Sri Kandi Kris ini, yaitu mendapatkan keadilan dan juga bijaksana dari hal yang terjadi di rumah tangga. Betul begitu ya, Bu Odak? Iya, betul. Bu Odak, rumah tangga itu bukan hanya sekedar memelihara atau juga mempertahankan hubungan antara suami dan istri, begitu ya. Dan lebih-lebih kita mempunyai anak. Iya, betul. Iya. Jadi peranan anak ini apabila tersakiti dari beberapa faktor, ini Sri Kandi terjunnya seperti apa, Bu? Ya, Sri Kandi Kris juga terkait masalah anak tentunya dengan pengasuhan ya.
Jadi terkait pola asuh seperti itu. Tapi sebelum itu tentunya ada semacam pembinaan bagi pasangan suami istri. Karena ketika relasinya ini sudah seimbang gitu ya Mas. Artinya relasinya ini sudah bahagia membahagiakan, maka ini kan juga akan berdampak pada pola asuh. Betul. Jadi kalau sudah relasinya sudah timpang dan tentunya menimbulkan banyak mafsadat, maka ini juga akan berdampak ke pola asuh. Jadi seperti itu. Artinya ya ketika ada bimbingan bagi pasangan suami istri, kemudian setelah itu baru kita masuk pada materi terkait pengasuhan. Seperti apa sih pengasuhan yang harus kita lakukan di dunia digital seperti ini? Betul. Terutama itu yang berdampak agak sensitif ya bagi anak-anak gitu ya. Ya. Jadi pola asuh berangkat dari anak yang bergaul di luar. Ini bagaimana cara pengawasan atau mungkin ada tips khusus mungkin yang diberikan dari Sri Kadikris nih agar orang tua juga tidak kewalahan, baik bapak atau ibu bisa membuat anak ini nyaman di luar dan kita sendiri sebagai orang tua ini tenang begitu Bu. Iya betul. Jadi artinya ya sebenarnya anak ini kan bukan tanggung jawab seorang ibu saja ya, tapi tanggung jawab orang tua yakni bapak dan ibu. Artinya ketika anak, contohlah memang kita harus membangun bonding gitu ya Mas. Jadi kalau sudah dibangun bonding artinya ada ikatan dengan anak, maka tentunya anak ini dia tidak akan canggung dan bahkan tidak akan takut ketika ada masalah apapun dengan orang tua. Sehingga ketika bondingnya sudah terbangun, umpamanya contohnya sekarang sudah dunia digital. Artinya oke lah sebagai orang tua itu harus juga punya aplikasi bagaimana mengontrol HP seorang anak ini. Tapi kadang susah kan. Artinya kadang memang orang tua yang ada yang gaptek sehingga dia nggak bisa untuk kontrol secara jarak jauh terkait masalah HP anak apa sih yang diakses oleh anak seperti itu. Tapi paling tidak ya memang harus membangun bonding sehingga ketika mohon maaf umumnya dalam seminggu sekali atau setiap hari bisa ngecek ada apa sih di HP anaknya seperti itu. Ketika umumnya mohon maaf apa aja yang ditonton sehingga akan ketahuan tapi dampak bukan negatif dan positifnya ya. Jadi bukan kecolongan seperti itulah. Kalau Ustadz siapa yang dia ikutin? Karena juga ada kan kasus ternyata video yang ditonton itu video yang salah gitu sehingga dia setelah menonton berbagai macam video kemudian dia pamit ke orang tuanya saya mau jihad ke Palestina dan semacamnya mau menjadi mujahid lah. Ini kan juga fatal juga sepertinya. Betul. Bukan hanya sekedar tontonan lucu-lucuan saja yang bikin menyesatkan pikiran gitu anak-anak ya. Oke, siap. Maka dari itu ada hal barangkali yang menjadi golongan tertentu atau juga satgas tertentu gitu untuk penanganan dari anak-anak yang butuh pengasuhan khusus begitu ya. Ini di ranah satgas apa nih bisa kira-kiranya nih Bu? Ya, jadi itu kalau di kami di Sri Kandi itu kan ada divisi pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan, kemudian ada divisi pendidikan, kemudian ada divisi peningkatan sumber daya manusia, kemudian juga ada divisi advokasi. Jadi kalau itu terkait masalah divisi advokasi atau peningkatan sumber daya manusia. Jadi di situ. Mungkin bisa dijabar satu persatu walaupun sepintas saja. Oh ya. Jadi terkait masalah divisi pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan ini teman-teman Sri Kandi, pengurus Sri Kandi ini dimulai dari pendataan. Jadi pendataan terkait UMKM ataupun perempuan yang punya produk seperti itu, Mas. Jadi itu sudah dimulai kemarin. Kemudian setelah ada pemetaan pendataan terkait produk itu, kemudian dia produknya sudah punya NIB belum, sudah punya PIRT belum, sudah sertifikasi halal belum. Jadi di situ kemudian ketika sudah kita klasifikasikan apakah sudah lengkap terkait izin produksi dan semacamnya, maka berarti tinggal apa nih kelemahannya. Tapi kalau yang belum ya kita jadi di situ kawal. Ada saran gitu ya. Ya kita kawal untuk terkait masalah pengurusan NIB-nya, PIRT-nya dan bahkan sertifikasi halalnya seperti itu. Ini yang terkait pengembangan ekonomi dan kalau ketahanan pangan itu ya ke depan ya kita ingin bagaimana pangan kita itu sehat seperti itu ya. Dan terjaga. Karena juga ya kalau di desa kan banyak lumbung pangan gitu ya. Tapi kalau di perkotaan juga bagaimana agar pangannya itu aman sehingga mungkin bisa melakukan semacam integrated farming gitu yang mungkin dengan lahan yang seadanya seperti itu. Betul. Karena
kadang saya juga bingung, saya punya tanah nih mau diapakan nih ya. Jadi di situ harus butuh saluran inspirasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, siap. Boleh dilanjut? Ya, kemudian yang kedua ini terkait masalah bidang advokasi gitu ya. Jadi advokasi yang saya katakan tadi ini terkait masalah pembentukan Satgas Sri Kandi yang berbasis desa dan kemudian mereka akan dikuatkan secara kapasitas, mereka akan mendapatkan terkait masalah psychological first aid gitu ya. Jadi penanganan pertama secara psikis seperti apa ketika ada korban. Kemudian juga akan dikuatkan seperti apa sih terkait masalah undang-undang PKDRT ataupun perlindungan anak. Jadi itu yang terkait masalah bidang advokasi. Dan tentunya kita kolaborasi dengan Dinsos P3A dan Polres PPA seperti itu. Oke. Kemudian yang bidang peningkatan SDM, jadi peningkatan SDM ini sumber daya manusia ini ada anak-anak dan juga perempuan yang akan kita kuatkan secara SDM-nya. Umpamanya terkait pengasuhan, kalau anak-anak ini bagaimana dia bisa menjadi kampanye terkait pencegahan nikah anak seperti itu sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan ke yang lebih tinggi. Lebih mapan jadi ya. itu. Oke. Siap deh. Banyak sekali nih peranan-peranan dari komunitas ini ya Bu ya, Sri Kandi ya. Namanya cantik dan keras nih ya. Iya. Tangguh dalam artian ya. Oke, dari segala permasalahan mungkin yang terjadi. Oke Bu, kalau sudah pasangan suami istri ini sudah mendapatkan respon yang baik dari Sri Kandi, kemudian juga dari anak-anak juga. Ini banyak sekali hal-hal, karena anak-anak ini bukan hanya sekedar nakal di gadget ya, sering jajan lah, sering keluar rumah lah. Ini juga banyak permasalahan gitu kalau anak ya. Kalau di hidup sosial sendiri Bu, antar tetangga, ini banyak juga nggak keluhan yang pernah ditampung gitu? Konflik gitu ya atau konflik apa? Atau banyak lah kalau di kehidupan sosial ya. Iya. Jadi ya sebenarnya beragam banget ya. Jadi permasalahan di bawah ini terkait masalah perempuan bukan hanya masalah kekerasan ya sebenarnya. Betul. Tapi juga salah satunya adalah ya masalah ini ya, entah kesehatan ataupun konflik di antar tetangga dan semacamnya. Sebenarnya juga konflik itu berdasarkan terkait kerentanan ekonomi juga, Mas. Jadi kadang kan ada si kaya, ada si miskin seperti itu. Jadi secara tenggang rasa yang kurang sehat ya. Ya, jadi seperti itu. Artinya juga makanya antar anak-anak kadang anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya kemudian diasuh oleh neneknya ini akan berbeda jauh dengan anak yang memang diasuh oleh orang tuanya seperti itu. Lalu seperti apa nih menyikapi nih kalau bentuk pengasuhan kita masih dititipkan, kita hanya percaya sama orang terdekat saja, namun dampaknya berbeda. Ini seperti apa nih cara mengatasinya nih Bu? Ya tentunya pengasuhan gotong royong itu artinya pengasuhan gotong royong itu ya paling enggak ya neneknya atau keluarga di sekitar ini juga harus dikuatkan seperti apa sih mengasuh yang aman dan juga bagaimana mengasuh dengan yang penuh kasih sayang seperti ya, itu. Betul. Itu juga perlu, artinya juga ya semacam pengasuhan gotong royong, edukasi digitalnya juga ya walaupun dia orang tuanya kerja kan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi paling enggak ya secara digital dia juga harus terkontrol seperti itu. Kayak jam belajar, kemudian juga dia keluar malam jam berapa, karena kadang anak itu ya keluar ya kadang nggak terkontrol ketika tidak ada orang tuanya. Makanya yang kembali yang tadi ya membangun bonding gitu ya dengan anak, sehingga anak itu ya ketika di rumah dia merasa nyaman, di luar juga merasa nyaman dan aman seperti itu. Tapi bukan ketika di rumah dia tidak nyaman sehingga dia mencari gitu kenyamanan di luar dan itu mungkin bisa saja dampaknya negatif pada dia seperti itu. Jadi ada ini ya, ada hal yang mungkin menjadi bekal gitu ketika kita hidup di sosial atau di lingkup sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan nyaman gitu ya. Ketika ada di lingkungan yang nyaman, maka kita akan juga memberikan dampak yang nyaman bagi mereka gitu ya. Harusnya betul. Seperti itu ya. Oke. Mantap sekali nih. Ada agenda khusus barangkali Bu setiap perjumpaan dengan beberapa hal yang ditangani oleh Sri Kandi Bu dalam satu pekan misalkan.
Kalau kami itu ada namanya program kulaan, tapi bukan kulaan baju ya. Kulaan ini ada singkatannya. Lucu-lucu ya singkatannya ya. Jadi konsolidasi dan kajian 2 bulanan. Jadi kami itu keliling ke setiap dapil. Baru kemarin kita di bulan September itu di dapil 1 diletakkan di Batuan. Jadi kita sekalian peringatan Maulid Nabi. Lah kulaan kedua ini kemudian di dapil 2 insya Allah akan diletakkan di Blutoh pada bulan November ini. Tentunya mungkin kami akan mengambil tema kajiannya terkait masalah kesehatan perempuan. Karena perempuan ini kan sangat rentan ya Mas. Betul. Kanker payudara, kanker serviks, kanker rahim dan segala macamnya itu. Capean ya Bu ya. Jadi sebenarnya di sini peran laki-laki atau juga suami atau kepala rumah tangga ini sangat dibutuhkan sekali untuk mensupport perempuan yang sudah banyak sekali nih tanggung jawab dan juga beban moralnya barangkali ya Bu ya. Sepertinya seperti ini ya. Namun ada perwakilan juga ketika kita sebagai perempuan ini tidak mendapatkan perhatian, beruntunglah kita bisa bergabung bersama Keris Sri Kandi ini yang menjadi motivasi mungkin demikian ya Bu ya. Iya. Oke, siap. Dan pastinya Bu, hal ini tidak mudah diterapkan gitu. Ini visi dan misi kedepannya ini kita dihadapkan dengan media sosial atau tantangan media sosial yang begitu canggih nih. Dan ini juga cukup menggelisahkan, banyak juga manfaatnya. Ini bagaimana cara kita untuk memberikan treatment kepada seseorang yang bisa dikatakan minim lah teknologi. Iya. Tentunya orang yang minim teknologi ya kita juga ada bagian media ya sebenarnya. Jadi bagian media kita itu ada IG dan juga TikTok. Tapi bagaimana media kita itu diisi dengan hal-hal yang edukatif seperti itu. Jadi dengan harapan tentunya baik terkait masalah perlindungan perempuan ataupun pemberdayaan perempuan kita masukkan melalui media kita seperti itu. Dan terkait perempuan yang memang secara media ini belum ini ya atau gaptek gitu ya, itu juga butuh sentuhan dari kita seperti itu sehingga ya salah satu contohnya bukan hanya scroll tapi dia mampu memilah dan memfilter gitu. Ini betul nggak sih? Ini bagaimana sih? Jadi bukan lantas semuanya itu diambil. Kadang kan ada orang yang scroll ini jadi akhirnya jadi bahan gosip padahal itu tidak betul gitu. Jadi akhirnya ditelan mentah-mentah kemudian akhirnya dia semacam ada kebencian terhadap seseorang padahal itu salah gitu. Makanya yang kita lakukan itu adalah bagi orang perempuan yang memang masih gaptek artinya dia mampu memfilter dan juga bahkan memilah dan memilih ini apakah memang baik atau tidak seperti itu. Oke, mantap sekali nih. Oke, mungkin hal ini tidak sendiri ya untuk menjadi Sri Kandi Keris yang kuat gitu. Pasti ada beberapa pendamping yang menjadi kolaborasi untuk terlaksananya segala visi dan juga misi Sri Kandi ini dengan sangat nyaman sekali. Dari pemerintah nih yang paling kuat yang bisa melindungi atau juga bisa mensupport dari Sri Kandi Keris ini dari siapa saja nih Bu? Ya, untuk Sri Kandi Keris ini adalah pelindungnya adalah Ibu Nia Kurnia Fauzi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah beliau sangat welcome karena terkait masalah urusan perempuan dan anak itu beliau di garda terdepan seperti itu. Jadi Ibu Nia sebagai pelindung kami dan tentunya pembina kami itu ada Ibu Nyai Maisaroh Syarbini, beliau tokoh NU, kemudian ada Ibu Mardiah, beliau tokoh Muhammadiyah seperti itu. Jadi ya yang saya katakan tadi inklusif. Jadi bukan hanya nih orang NU karena sebenarnya umumnya mayoritas NU tidak, tapi kami coba mengkolaborasikan dua ormas ini di Sri Kandi Keris ini seperti itu. Ada NU, ada Muhammadiyah harus lengkap gitu ya cara kita untuk berdekatan dengan beberapa orang. Oke deh. Dan juga itu Mas, waktu pelantikan tuh kan Bupati hadir. Alhamdulillah beliau memberikan sambutan dan beliau ya sangat welcome seperti itu, sangat support dengan adanya Sri Kandi Keris. Jadi bagaimana Sri Kandi Keris itu kita bisa beriringan dengan pemerintah untuk mengawal terkait masalah perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak di Sumeneb seperti itu. Sewajibnya memang seperti itu ya. Ketika perempuan atau juga istri punya gerakan yang sangat baik, apalagi seorang bupati itu harus benar-benar berdukung gitu ya. Karena demi kenyamanan dan
keamanan kita sebagai keluarga semestinya harus memberikan contoh dan edukasi yang sangat matang sekali kepada anak-anak kita. Iya, Gitu. betul. Apalagi anak-anak bangsa. Begitu ya, Bu. Siap deh, salut sekali nih. Mungkin ada harapan yang mungkin disampaikan nih untuk pemirsa dan juga pendengar. Ya baik, tentunya harapan saya bagi para pemirsa karena Sri Kandi Kris Sumeneb ini baru berumur 6 bulan. Kalau diumpamakan dengan anak ini baru belajar merangkak Tapi seperti tanggung itu. jawabnya sudah Ya, tanggung jawabnya luar biasa besar gitu, dan berat itu. Ya, tentunya harapan kami ya semoga Sri Kandi Kris Sumeneb ini bisa berkolaborasi dengan lembaga apapun yang memang satu visi dengan kita, tentunya untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak, dan juga bagaimana perempuan itu bisa berdaya, mandiri dan sejahtera seperti itu, Mas. Oke, siap deh ya. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya baik-baik saja, berjalan dengan lancar gitu demi tujuan dan kebaikan yang sama begitu ya, Bu Ya. ya. Oke, untuk menciptakan keluarga yang sehat, lingkungan yang sehat juga. Iya, gitu ya, Sri betul. Kandi. Oke, selamat berjuang ini Sri Kandi Kris nih. Ya, terima kasih, Mas. Oke pendengar, tuntas sudah ya kebersamaan kita di obrolan komunitas malam hari ini yang mudah-mudahan memberi penjelasan yang sangat gamblang sekali bagaimana peran dari Sri Kandi Kris ini bisa berpartisipasi juga untuk mesejahterakan, terutama juga menciptakan rasa keamanan dan juga kenyamanan ya, baik lingkup keluarga ataupun juga sosial pendengar. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk kehadiran Ibu Odak malam hari ini di obrolan komunitas. Ya, sama-sama. Next time kita akan jumpa kembali dengan topik yang berbeda, mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang lebih mengedukasi lagi Iya. kepada pendengar dan juga pemirsa Bu Odak ya. Siap. Oke, baik pendengar, saya mewakili narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas malam hari ini untuk pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di obrolan komunitas di malam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.